Halo teman-teman marketing, saya Andrea Henriette dan di episode ADS kali ini saya akan membahas topik-topik menarik yang bisa disimak oleh teman-teman marketing semua nih. Seperti biasa saya akan mengawali dengan memberikan sesuatu yang viral-viral dulu nih Pak. Jadi ada salah satu kantor marketing gallery, dia di daerah Bintaro, Tangerang. Beberapa waktu lalu itu digeruduk sama ormas Pak. Oh mau ngapain tuh ormasnya? Minta kerjaan. Oh, oke. Kerjaan apa nih yang dia minta nih? Ormas tersebut merasa kantor ini ada di wilayah kami. Oh, oke. Jadi sepertinya kami nggak nganggur dong. Oh, oke. Jadi mereka itu meminta pekerjaan tapi dengan cara menggeruduk kantor marketing galerinya. Menurut Bapak gimana? Apakah mereka tidak paham kirim CV ya? Betul gak? Nah itu pertanyaan pertama yang terlintas sih. Kan SOP-nya kan begitu. Tinggal datang, kalaupun mereka nggak paham kirim CV ya paling nggak kirim surat lah. Ya kan? Ada sejumlah warga yang punya kemampuan nih bisa kerja ya kan, kira-kira kalian butuh apa, kita support deh. Kayaknya lebih enak daripada datang geruduk ya kan. Kalau memang judulnya minta kerja, yang mau kasih kerja ini mau kerja apa mau ngapain gitu loh. Ya karena kan setahu saya sebelum kita melamar pekerjaan kita kan harus menyiapkan requirement yang diperlukan. Betul. Misal surat lamaran pekerjaan, CV. Begitu datang mungkin kan nanti HRD akan menilai nih. Apalagi kalau tadi judulnya marketing gallery, saya ngebayanginnya kasih gue kerjaan dong, jadi marketing gue bisa nih misalkan. Ya kan. Dalam dunia bisnis, perusahaan, business owner nggak pernah yang namanya nggak butuh marketing. Ya dong, kalau dia punya omset unlimited mah dia seneng banget gitu loh ya kan. Jadi marketing itu sangat dibutuhkan. Apalagi kalau misalkan teman-teman yang datang itu bilang gue bisa kerja tanpa gaji misalkan. Kasih komisi deh. Wah, perusahaan happy itu pasti tuh. Ya dong, tapi caranya harus benar juga. Karena kan walau bagaimanapun ketika pemberi kerja dan yang pencari kerja itu mau punya hubungan kerja, trustnya harus dibangun dong. Saling respect, saling menghargai, ya kan? Anggaplah dia memang datang tujuannya mau jadi marketing nih. Marketing ini sebenarnya sangat dibutuhkan oleh semua perusahaan. Problemnya adalah kalau ngarapin gaji mungkin itu jadi terbatas. Tapi kalau misalkan teman-teman katakanlah gini, gue bisa ngasilin sesuatu untuk perusahaan sebagai marketing. Bahkan bisa berani ngomong sama perusahaan gini, kasih gue waktu 3 bulan gue bantu lu closing misalkan. Gak usah gaji misalkan. Nggak mungkin perusahaan nolak. Jamin perusahaan apapun itu. Pasti ada requirement minimumnya. Perusahaan juga akan lihat kira-kira si marketing ini atau calon marketing ini punya minimum spek nggak. Ketika menjadi marketing, kita ini kan suka nggak suka menjadi representatif ya. Dari perusahaan itu, dari brand itu. Seringkali kegagalan itu timbul udah dari awal misalkan penampilan, sikap, gestur. Skill penting tapi bagaimana kita bersikap. Karena ujung-ujungnya banyak marketing-marketing yang gagal membangun sikap yang tepat sehingga perusahaan tuh khawatir. Wah kalau dia yang maju, ini kayaknya gak cocok deh. Kayaknya pelanggan-pelanggan kabur deh. Kalau teman-teman mau jadi marketing, sampul tuh penting. Isinya juga penting. Kalau teman-teman punya isi gak punya sampul, gak laku. Kalau punya sampul gak punya isi, laku sesaat. Kemudian akan dibuang juga. Kalau teman-teman memang udah merasa punya isi, perbaiki sampulnya. Tapi kalau gak punya isi, gak punya sampul, gimana ya kira-kira? Saya sempat lihat nih, ada beberapa perusahaan atau kantor meng-hire marketing dengan requirement berpenampilan menarik. Harus. Nah menariknya itu seperti apa? Kalau saya pakai satu kata yang bisa mewakili itu, vibes-nya harus positif. Oh, positive vibes. Betul. Ada orang yang mungkin secara tubuhnya nggak ideal ya, misalkan dia mungkin agak sedikit gemuk misalkan, tapi vibes-nya tetap positif dan bisa bersikap secara proper, dan ketika dia ngomong sama orang itu jadi enjoy, jadi nyaman, jadi feel good ya kan, itu dia bisa jadi marketing. Requirement berpenampilan menarik ini bukan good looking secara spesifik ya Pak? Good lookingnya mungkin ada tapi dalam rasio tertentu. Contohnya kita ngomong mungkin agak nyeleneh sedikit deh, pada saat dia interview cara berpakaian dia kok sembarangan ya. Terus juga bagaimana cara dia berkomunikasi, bagaimana cara dia mendengarkan, memperhatikan, bagaimana dia membalas kalimat dengan kalimat, bagaimana dia bertanya, itu aja udah dinilai semua. Makanya bukan cuman body ideal, bukan. Mungkin dia nggak terlalu kurus atau dia nggak terlalu gemuk. Karena kadang menjadi pertimbangan juga, aduh kalau misalkan dia obesitas, nanti dikit-dikit sakit. Oh iya. Khawatir dong. Pertimbangan kesehatan ya. Betul. Ya tapi kalau dia masih porsinya ya mungkin dari ideal dia agak lebih dikit, atau dia kurus tapi nggak terlalu kurus sekali juga masalah juga. Kurang makan nih orang nih. Ntar sakit mah lagi atau apa. Iya. Sangat wajar pemberi kerja itu memperhatikan hal-hal sampai seperti itu. Tapi kalau misalkan dia masuk udah vibes-nya positif, penampilan rapi, nggak harus brand kok. Dan utamanya marketing itu sikap, lalu bagaimana komunikasi, bagaimana dia memperhatikan gestur segala macam. Bisa nggak dia bertanya, oh itu udah centang semua tuh. Ditambah good looking lagi. Looking itu mungkin menciptakan kesan pertama. Tapi kesan pertama bukan segala-galanya. Kesan pertamanya bagus, sorry to say nggak ada isinya. Oke. Nggak kepake juga. Nggak kepake juga.
juga. Mungkin awal diterima, bertahan seminggu, sebulan, abis itu udah selesai. Kan bukan itu yang teman-teman cari kan. Iya, benar. Makanya sebenarnya marketing nih kita ngomong nih. Marketing yang punya isi dan punya sampul, nggak usah ngarepin gaji, juga bisa kaya juga. Karena apa? Karena dia mesin nilai. Dia tahu bagaimana mengenerate hubungan. Dia tahu bagaimana membangun networking. Gaji itu sebenarnya sangat kecil. Relevannya kepada pendapatan kita, income kita, bahkan tata kelola uang kita misalkan gitu ya. Makanya balik lagi, seorang marketing harus punya isi sama sampul. Nah, tapi selain itu ada hal lain sebenarnya, konsisten, komitmen. Nah, dalam edisi ADS ini kan ketika kita bicara requirement menjadi marketing, konsisten ini sangat penting ya. Dia udah punya isi, dia udah punya sampul, tapi ketika dia tidak konsisten, dia tidak produktif. Raportnya lebih banyak merahnya. Dan closing itu sebenarnya bicaranya itu progress. Jadi closing itu bukan sesuatu yang sebenarnya dikejar closingnya. Banyak orang ketika bikin target awal-awal sama kayak saya dulu yang ditulis adalah kamu mau punya pendapatan berapa? Kamu punya income berapa? Nah, dari income itu kamu sebenarnya punya motivasi apa sih? Saya mau bagian orang tua, mau jalan-jalan ke luar negeri, umroh, segala macem, ya kan? Ya. Nah, tetapi ketika di breakdown masuk ke dalam detail actionnya, action plan, nah di situ dia problem. Saya baca 2 buku dan salah satu bukunya ini mengenerate bagaimana kita menjadi marketing yang produktif, yaitu berpikir dan berjiwa besar. Di situ membahas tentang banyak orang punya excuse, dia berdalih alasan. Contohnya, saya terlalu muda, saya ini terlalu tua. Oh, masalah saya udah di umur segini masih bisa nggak? Gitu. Contohnya dia pensiunan. Ada juga yang saya ini masih usia 21, wajar dong kalau saya nggak produktif. Jadi dia ada excuse. Nah, tapi ternyata dengan usia yang sama ada orang yang justru contohnya justru karena saya baru usia 21, nothing tulus, hantam, gaspol, ada. Jadi ternyata sikapnya yang berbeda. Ada orang dengan sikap positif, dia bilang, mumpung cuaca cerah nih, mumpung terik panas begini, gue gak perlu hujan-hujanan. Ya kan? Nah ketika hujan, mumpung adem nih, ya kan? Pakai payung aja, pakai jas hujan aja, gak keringetan. Jadi melihat situasi dalam kacamata yang berbeda. Ya. Nah itu yang pada akhirnya membuat seorang marketing yang mungkin udah punya isi, udah punya sampul, kelasnya berbeda tuh. Karena attitude-nya beda, sikapnya beda, cara dia memandang permasalahan. Contoh, kalau teman-teman tahu ya, kenal Bu Vera dari Agent Property Indonesia, 3 bulan pertama gak closing. Gimana rasanya tuh? Udah full time 3 bulan gak closing. Overthinking pasti. Wah, mau balik deh ke bisnis lama deh. Mau balik deh ke pekerjaan lama. Bahkan udah sempet. Artinya apa? Kita semua mengalami itu. Ya tapi memang puji Tuhan kemudian kita dorong terus sampai akhirnya di ujung bulan ketiga itu akhirnya closing. Dan sejak itu closing. Bukan berarti tiap bulan closing bagaimana, tapi akhirnya memahami ada yang namanya proses. Masa kritis terutama buat marketing pertama kali masuk ketika dia semangat itu memang di 3 bulan pertama. Kenapa? Bisa nggak dia melihat wujud daripada proses? Bisa nggak dia menghargai progres? Bisa nggak dia fokus dengan proses dan progres itu? Dan dia bisa menilai secara objektif bahwa saya hari ini berhasil dari saya sebelumnya. Nah, dalam konteks apa kita mengukur keberhasilan? Penghargaan diri, self reward. Ketika kita bilang, duh, gue udah capek-capek bulan ini tapi gue gak closing. Ini bukan bisnis gue nih kayaknya. Ini bukan kerjaan gue nih. Apakah kita hanya mengukur keberhasilan hanya dari closing DP, pelunasan? Tolak ukur kita apa? Karena itu yang membuat perbedaan dari orang yang satu ke orang yang lain. Tahan bantingnya. Dan bukan sekedar tahan banting. Bukan sekedar sabar menunggu loh. Tapi setia gak sama proses dan progres di track yang tepat. Nah itu, ada 2 orang nih nunggu di halte busway misalkan. Yang satu nunggu di halte busway yang tepat misalkan, yang harusnya ke Tangerang, ya kan? Dua orang ini mau ke Tangerang, tapi yang satu nunggu di halte busway memang arahnya ke Tangerang, yang satu lagi ke Depok. Waktu tunggunya sama, tapi dalam 2 jam kedua bus itu datang, ya kan? Tapi pertanyaannya simple, siapa yang menunggu secara tepat? Itu poinnya. Dua-duanya menghabiskan waktu yang sama, tapi di track yang berbeda, hasilnya berbeda. Jadi ini bukan cuma soal sekedar sabar menunggu, bukan cuma sekedar sadar bersyukur. Enggak, kita sudah mengevaluasi dengan objektif belum? Bahwa apa yang kita lakukan selama ini sudah tepat atau belum? Sudah cukup banyak atau belum? Dan ketika kita memang akhirnya belum mendapatkan DP, tapi kita bisa mengukur keberhasilan demi keberhasilan kecil sebagai suatu prestasi, itu sukses yang harus self reward gitu loh. Itu yang membuat kita bukan hanya sekedar bertahan, tapi kita menunggu dan sabar di track yang tepat. Dari perkembangan teknologi zaman ke zaman, itu kan juga mengupdate sumber daya manusianya, SDM-nya juga. Marketing properti tahun 2005 pasti beda sama 2026 sekarang kan. Mereka punya metode yang beda. Nah, perkembangan zaman ini kan diiringi sama teknologi, Pak. Oke. Nah, teknologi ini mereka sudah menyelesaikan permasalahan apa aja sih di dunia pemasaran properti? Buat saya pribadi, teknologi seperti apapun itu tidak lebih dari fasilitas pendukung sebenarnya. Esensi seorang marketing
kebutuhan industri akan marketing secara prinsip sebenarnya tidak bisa digantikan sepenuhnya oleh teknologi. Walaupun ada penjualan-penjualan yang sudah full robotik ya. Tapi dalam hal misalkan properti gitu ya, manusia itu masih akan sulit, untuk saat ini masih akan sulit digantikan oleh robot ataupun teknologi. Jadi teknologi masih di level fasilitas pendukung. Nah contohnya kita ngomongin misalkan dulu tuh nggak ada yang namanya portal iklan. Kemudian dalam 10 tahun terakhir masuk portal iklan. Yeah. Nah yang sangat disayangkan, banyak marketing yang kemudian menggantungkan role-nya dia kepada teknologi itu sendiri. Yeah. Jadi manusia ini yang sebenarnya melakukan suatu kesalahan yang fatal. Bukannya dia memandang teknologi itu sebagai fasilitas pendukung, dia malah secara sadar memposisikan teknologi itu lebih depan daripada dirinya. Yang mana bisa saja kemudian pada akhirnya dia digantikan oleh teknologi itu sendiri. Karena kesalahan dia. Contohnya iklan. Karena iklan ini kemudian pernah menghasilkan closing. Jadi tren iklan itu kan ketika awal-awal, wah terjangkau nih misalkan. Lalu asik ya, kita diem aja di rumah, orang datang gitu kan. Padahal dulunya marketing itu ketika belum zaman iklan internet, mereka keluar rumah. Mereka bangun jaringan. Mereka networking. Mereka mungkin kasarnya kalau kita kenal istilah door to door. Ya kan? Tapi padahal door to door itu sendiri jangan kita pandang sebagai door to door yang benar-benar real door to door, tapi harusnya melihatnya networking. Door to doornya itu bagian dari networking, itu baru benar. Tapi ketika iklan itu masuk, saya memperhatikan, ini terutama di properti ya, banyak sekali marketing, bahkan marketing yang senior, itu menggantungkan dirinya 100% sampai 100% loh di iklan. Sehingga dia nggak ngapa-ngapain. Dia cuman benar-benar nunggu kayak orang mancing. Tapi bukannya iklan itu sebenarnya hanya apa ya Pak? Strategi pasif. Strategi pasif, iya kan, maksudnya siapapun bisa ngiklan gitu. Betul. Loh, tidak harus Owner marketing. properti pun bisa ngiklan. Iya. That's why makanya kalau kita di posisi saat ini pernah dihina misalkan ya sebagai perantara. Kalau menurut saya istilah perantara itu hinaan. Makanya ada istilah dijual tanpa perantara. Ya kan? Menurut saya itu hinaan secara nggak langsung. Lepas mau dipandang bagaimana, buat POV marketing atau prinsipal, kita harusnya merasa terhina dengan istilah itu. Yeah. Karena istilah itu datang dari beban biaya, ya kan? Karena dianggap apa? Karena dianggap gue nggak pakai marketing pun, gue nggak pakai perantara pun bisa kok. Salahnya siapa sekarang? Salahnya marketing. Yeah. Karena apa? Karena kita bekerjanya cuma taruh spanduk, taruh iklan, which is gue juga bisa, kata owner, ya kan? Nah itulah makanya itu tuh hanya sekedar fasilitas pendukung. Kita harus melakukan role-nya kita dong as profesional. Apa yang tidak bisa dilakukan teknologi? Bangun jaringan, diplomasi, negosiasi, bangun hubungan, menjadi seorang konsultan, ya kan? Melakukan market analis sehingga pembeli datang kepada kita ada nilai jual. Nilai jualnya itu bukan hanya terletak pada asetnya, tapi pada manusianya, pada pelayanannya, pada jasanya. Itu yang banyak agent properti tidak sadari. Itu juga jadi agenda besar agent properti Indonesia untuk membawa suatu perubahan besar di Indonesia. Ini mungkin big dream lah ya. Tantangan pasti ada, kontroversi pasti ada dari manapun. Tapi kita percaya, saya pribadi percaya karena saya orang marketing dari tahun 2006. Ya. Berarti ya seluk-beluk dunia marketing dan perkembangannya sudah cukup paham lah ya. Maksudnya sudah kenyang lah ya sama itu. Marketing itu ilmu yang universal. Ketika kita sudah berhasil jadi marketing apa misalkan, Alkes, asuransi, atau apapun itu. Saya udah buktikan kok di asuransi, di agen, di multi level marketing, di percetakan. Ini kalau misalkan saya harus jualan mobil, saya bisa. Mau jualan apapun bisa. Ya kan? Karena ilmu marketing itu pada dasarnya sama. Ya kan? Dan itu jangan sampai one day hanya karena kesalahan agen-agen di properti ataupun di luar itu yang merasa, oh enak ya kayak gini aja. Anda akan digantikan dengan algoritma. Apalagi sekarang udah ada AI. Yeah. Wujud manusia udah diganti sama robot tuh. Yeah. Ya kan? Jadi Anda sedang gali lubang kalau misalkan Anda gak mempertajam, memperkuat keilmuan Anda di marketing, Anda sedang gali kuburan. Untuk diri sendiri. Untuk diri sendiri. Yeah. Gitu loh. Nah kita punya aplikasi, Asset Hub. Asset Hub kita berbasis hybrid, di mana teknologi dan manusia berkolaborasi. Jadi tetap ada peranan manusianya. Bisa nggak kita bikin benar-benar full robotik? Sebenarnya possible. Itu nggak ada yang nggak mungkin di zaman digital seperti sekarang. Tapi kita memahami
esensi manusia itu begitu penting gitu loh. Ya kan? Nah, teman-teman sadar gak sih sebagai agen properti, sebagai marketing, Anda punya nilai yang gak bisa digantikan oleh robot. Tapi masalahnya, Anda sudah berperilaku sepantasnya seperti itu gak? Karena pada kenyataannya sekarang tidak hanya marketing, hampir semua posisi pekerjaan itu menggantungkan dirinya sama AI, Pak. Iya, sekarang kita bicara hal yang paling simpel. Pada saat jualan, Ya. kita bawa barang, kita bawa jasa, kita bawa produk ya. Ketemu sama calon klien. Postur Anda bagaimana? Itu dulu deh. Hal yang paling simpel. Apakah Anda ngemis? Ya. Kadang kalau depan kamera mau ngomong agak kasar, nggak enak gitu loh. Iya. Ya kan? Sering banget banyak agent yang ngemis. Potong komisi lah apa segala macam. Dia tidak memposisikan harkat dan martabat dia as profesional maupun barangnya itu sebagai barang yang punya nilai. Ya. Dan Anda ya wajar diinjak-injak. Ya kan? Harga di-cut habis-habisan. Itu bukan karena bayarnya. Karena Anda sebagai agent memposisikan diri Anda dan barang atau jasa Anda itu sehina itu. Ya dong, sekarang kan harusnya kan ketika kita bawa barang ataupun jasa, harusnya posisi tangan kita gimana? Gini? Gini? Atau gini? Iya kan? Ya. Kan gini kan memberi kan. Kalau posisi tangan kita di atas, kita memberi. Ya. Apakah kita sudah merepresentasikan perusahaan, barang dan jasa kita itu sebagai, bro, peluang ini belum tentu datang lagi loh. Ya. Rumah ini, you cari mungkin gak ada lagi. Iya kan? Kayak gitu gak sih? Atau, Pak, ini murah banget Pak. Udah, gitu doang misalkan. Atau misalkan dengan gesturnya yang gimana ya, posisi tubuh dan sebagainya itu ekspresinya dia seolah-olah ngelayanin banget gitu. Yang membuat, bukan berarti ngelayanin gak bagus ya. Ya. Ngelayanin pun ada caranya gitu loh. Iya. Ada posturnya. Ya kan? Supaya kita dihargai itu seperti apa gitu loh. Ya kan? Nah itu yang pada akhirnya orang kan ngelihat. Ini mungkin masuk ke dalam, udah cukup dalam tentang ilmu marketing ya. Iya. Tapi prinsipnya inilah yang membuat akhirnya teman-teman marketing itu mesti paham. Requirement-nya nyampe ke sana. Makanya kalau ada training dateng. Ya kan? Kalau ada ADS ditonton. Oh ya, ini bisa buat sambil belajar ya Pak, untuk marketing yang mungkin baru mau terjun juga kan Yang bisa ya. kita bahas ini ilmu mahal. Iya. Dari 2006 loh kalau dari saya pribadi ya. Iya, iya. Ya kan? Artinya apa 15 tahun baru bisa nih ngomong kayak begini nih. Lebih dari 15 tahun bahkan. Iya. Ya kan? Baru bisa ngomong kayak gini gitu loh. Maksudnya poinnya gini. Ya makanya teman-teman di asuransi, di properti, dimanapun ada training datang. Ya kan? Kalau ada YouTube kita bisa pilih channel yang positif. Yang memang memberikan ilmu daging ya kan. Iya. Jangan cuman yang cari receh. Jangan cuman yang cari cuman entertainment aja. Iya. Carilah edutainment minimal. Ya kan? Iya. Jadi kita terbangun. Jadi kita ngerti, oh ya berarti kalau saya mau jadi marketing yang sukses, minimal bacaan saya berubah. Tontonan saya berubah gitu loh. Terus kalau gitu saya harus baca buku sebanyak-banyak yang enggak juga. Kalau versi saya, temukan 5 buku terbaik yang bisa mengubah hidup Anda dan lakukan. Ketimbang baca 1000 buku tapi nggak pernah praktek. Ya, karena Indonesia kebetulan juga darurat membaca ya. Jadi tidak usah banyak-banyak, yang penting ada isinya ya Pak. Dari komentarnya kita bisa tahu dia ada isinya apa enggak. Oke. Di sosial media, di YouTube konten, ya kan? Ya. Kita tinggal buka halaman komentar, kita tahu ini orang punya isi apa enggak. Teman-teman semua, terima kasih sudah menyimak episode ADS kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan pencet tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan episode-episode ADS yang selanjutnya. Saya Andrea Henrietta undur diri. Terima kasih.